Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time pemirsa. Bencana akibat krisis iklim dipadu dengan bencana geologi di Indonesia perlu diwaspadai. Apalagi intensitas dan frekuensinya semakin meningkat tiap tahunnya. Tidak adanya kedisiplinan tata ruang serta infrastruktur pun semakin menambah jatuhnya korban. Untuk membahas selengkapnya, bagaimana seharusnya ya Abdi ya, tata ruang dan infrastruktur ini menghadapi tantangan bencana di Indonesia, kita akan berdialog langsung dengan pakar tata kota dan Nirwono Yoga. Selamat pagi Mas Yoga, salam sehat. Selamat pagi Mas Yoga, salam sehat. Selamat pagi Mbak Valen, Mas Abdi, apa kabar? Sehat semua ya? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Mas Yoga tadi sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, ini kan terkait dengan pembangunan rumah tahan gempa, skalanya rumah. Kalau di Jakarta kita lihat banyak gedung tinggi, mungkin masyarakat bertanya, apakah gedung-gedung tinggi ini aman dan juga punya standarisasi tahan gempa sendiri, Mas? Ya, secara teknis untuk bangunan gedung-gedung di Jakarta ya, terutama yang 20 tahun terakhir, itu sudah menerapkan Undang-Undang Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Di mana semua gedung sebelum membangun dalam mengajukan izin mendirikan bangunan itu sudah harus memenuhi persyaratan bangunan tahan gempa. Jadi kalau untuk gedung-gedung di Jakarta, terutama gedung-gedung yang lebih tinggi ya, lebih dari 8 lantai bahkan sampai 30 lantai pun, itu syarat utamanya yang tidak bisa ditawar-tawar, seluruh bangunannya harus bangunan tahan gempa, bahkan disiapkan sampai dengan ke 8 sampai dengan 9 skala liter. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau untuk bangunan-bangunan gedung yang sudah berumur lama ini, Mbak Valen sama Mas Abdi, yaitu perlu dilakukannya audit atau evaluasi dari Komisi Keselamatan Bangunan Gedung yang dibentuk oleh Kementerian PUPR. Nah ini menurut saya PR yang harus segera dilakukan jika diperkirakan akan ada gempa yang melalui terutama wilayah DKI Jakarta, maka bangunan-bangunan gedung terutama yang di atas 20 tahun harus segera dilakukan audit bangunan gedung untuk memeriksa apakah kesiapan bangunan itu masih dalam kondisi yang bisa dikatakan aman dan selamat bagi penghuninya. Baik, auditnya apa saja Mas Yoga untuk bangunan di atas 20 tahun itu? Yang pertama satu tentu adalah secara konstruksi bangunan gedung itu sendiri. Jadi dari Komisi Keselamatan Bangunan Gedung itu dapat memperkirakan apakah konstruksi bangunan gedung yang sudah berumur 20 tahun itu kondisi konstruksinya masih sesuai dengan awal 20 tahun yang lalu misalnya. Jadi mereka mempunyai alat untuk mengetes tingkat kekuatan dari konstruksi bangunan gempa itu sampai dengan seberapa skala liter misalnya ya. Nah kalau di Jepang bahkan sudah ada gedung-gedung untuk simulasi, di Indonesia belum ada. Nah ini tentu menjadi pembelajaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, apakah di setiap bangunan gedung itu ada jalur dan tempat evakuasi bencana. Kalau terjadi gempa bumi bagaimana simulasinya, bagaimana kesiapan dari pengelola dan penghuni. Yang ketiga yang tidak kalah penting, suka tidak suka, para pemilik bangunan gedung atau pengelola itu wajib melakukan simulasi ataupun latihan secara rutin terhadap para penghuni pekerja di bangunan gedung tadi, Mas Abdi. Karena apa? Pertama, gempa itu kan kita tidak pernah tahu kapan terjadinya, ya, sehingga suka tidak suka seluruh penghuni bangunan gedung itu harus sudah terbiasa kalau terjadi umpamanya gempa kemarin misalnya, ya, mereka harus kemana dan bagaimana. Kedua yang tidak kalah penting, bangunan gedung juga harus selalu dirawat, dipelihara, dan terutama bangunan-bangunan gedung yang lebih dari 20 tahun tadi. Baik, selain anti gempa, kita juga perlu khawatir ya Mas Yoga ya soal bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi kapan saja. Kalau kita lihat di ibu kota, berapa persen sebenarnya perumahan rakyat yang sudah sesuai dengan standarisasi beberapa bencana yang mungkin saja terjadi? Nah, sayangnya untuk kasus Jakarta ya, kasus Jakarta ini dalam data kami fokus dari keselamatan bangunan gedung tadi lebih kepada bangunan gedung yang bertingkat, terutama yang tingkatnya cukup tinggi ya, misalnya 8 sampai dengan 20 bahkan 30 lantai misalnya. Nah, sayangnya sementara untuk jumlah rumah-rumah tinggal terutama belum dilakukan audit ya. Apalagi bangunan tempat tinggal, karena di Jakarta kan ada jutaan tempat tinggal. Di sini kita mendorong dari pemerintah DKI Jakarta secara berjenjang tentunya dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang bangunan gedungnya atau dalam tingkat rumah hunian yang perlu dilakukan audit atau evaluasi bangunan. Nah, informasi seperti misalnya jalur gempa atau sesar gempa mana yang diperkirakan akan lewat daerah DKI Jakarta.
Maka di jalur itulah kemudian harus difokuskan dulu bangunan tempat tinggal dan bangunan rumah tadi yang memenuhi persyaratan bangunan tahan gempa atau tidak. Satu. Kedua, apakah tata ruang kawasannya tadi itu sudah memiliki misal jalur ataupun juga tempat evakuasi di sekitarnya, guna mengantisipasi kalau terjadi gempa di Jakarta misalnya. Nah, ini PR terbesar karena apa? Karena di Jakarta ini kan lebih dari 10 juta jiwa tinggal di Jakarta saja. Maka perhitungan terhadap keamanan bangunan gempa mulai dari rumah tinggal sampai gedung-gedung bertingkat menurut saya sangat wajib dilakukan segera. Baik, Mas Yoga, terkait dengan adanya tata kota ini, pasti juga harus ada sebuah semacam ekosistem begitu yang mendukung tadi seperti Anda katakan, tidak hanya dari gedung saja, namun juga ada tempat evakuasi dan juga kesadaran untuk melakukan audit begitu dari pihak pemilik gedungnya. Nah, sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan dan apa saja mungkin infrastruktur pendukung lainnya agar bangunan-bangunan dan juga tata kota ini bisa menciptakan ekosistem yang setidaknya meminimalisir adanya dampak dari bencana. Ya, ada 3 pekerjaan rumah yang menurut saya juga harus dilakukan. Yang pertama tentu tata ruang tentunya. Perlu edukasi kepada masyarakat, daerah mana zona merah, kuning, hijau misalnya. Maaf. Kalau zona merah, maka bisa dipastikan zona itu adalah zona yang dilarang untuk mendirikan bangunan. Nah, ini perlu ada antisipasi. Kalau kita belajar kasus dari Cianjur, kemudian ada di Garut dan Tasik kemarin juga yang gempa ya. Begitu dia masuk ke zona merah di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, maka daerah itu yang harus menjadi perhatian utama. Karena kalau kita lihat dari peta yang ada di Jakarta dan sekitarnya, bisa dipastikan hampir sebagian besar wilayah kita itu sudah dipenuhi oleh bangunan. Maka yang harus diantisipasi adalah bagaimana kesiapan dari daerah yang benar-benar masuk ke zona merah. Termasuk tadi ada 3, bangunannya itu sendiri yang kemudian diaudit atau dievaluasi. Terus kemudian yang kedua adalah jalur evakuasi bencana, dan ketiga adalah tempat evakuasi bencana. Ini penting untuk mengantisipasi seberapa besar kawasan yang masuk zona merah tadi bisa dikatakan aman ataupun selamat jika ada gempa. Kedua, yang tidak kalah penting, tentu harus ada ketegasan dari pemerintah bagaimana kalau mereka berada di daerah jalur merah tersebut, Mbak Valen. Mas Yoga, ada yang akhir-akhir ini membuat publik pasti khawatir karena ada peringatan dini soal tanah bergerak di Jakarta Selatan dan juga di Jakarta Timur kalau seandainya terjadi hujan lebat. Nah, dengan kondisi hari ini, dengan tata ruang yang sudah ada, apa yang harus dilakukan masyarakat jika seandainya benar-benar terjadi, ini bisa lebih meminimalisir dampaknya? Betul sekali, Mbak Valen. Jadi dari evaluasi kami kemarin juga di lapangan, beberapa lokasi yang berada di dalam wilayah merah ataupun wilayah kuning, zona kawasan yang tanahnya bergerak ataupun juga risiko tanahnya longsor, itu sebagian besar wilayahnya merupakan tanah-tanah yang agak dalam kondisi berada di tanah yang miring ataupun sekitar dekat lereng ya. Bukan di daerah yang tanahnya datar. Nah, ini tentu menjadi perhatian utama bagaimana konstruksi bangunan di sekitar itu jika terjadi banjir atau longsor ya terutama. Nah, yang menjadi perhatian ada 3 sebenarnya. Apakah pihak dari Pemprov DKI sudah memberikan warning ataupun juga peringatan kepada para warga yang tinggal di daerah-daerah tempat lereng ataupun rawan banjir ataupun tanah bergerak tadi? 1. Kedua, yang tidak kalah penting, begitu mereka masuk ke zona merah tadi yang rawan longsor dan tanah bergerak, lakukan segera pengecekan apakah bangunannya ditemukan misalnya retak-retak ataupun tanah permukaannya turun misalnya. Nah, ini suka tidak suka akan menjadi catatan dari Komisi Keselamatan Bangunan Gedung untuk merekomendasikan apakah bangunan rumah tinggal atau bangunan gedung tadi itu perlu dibongkar atau tidak untuk segera diperbaiki ya. Sehingga kita bisa mencegah jika bangunan itu taruhlah longsor ataupun juga dalam kondisi yang sudah tidak layak huni misalnya. Karena ini pertimbangan kepada keselamatan. Yang ketiga, bangunan yang benar-benar dalam kondisi sudah tidak aman, bahkan dalam tanda petik harus dibongkar atau direlokasi, itu harus segera dilakukan sebelum terjadi korban pada saat tanah tadi longsor ataupun juga bergerak. Apalagi dalam kondisi musim hujan puncak nanti ya di Jakarta. Saya rekomendasikan daerah-daerah longsor atau daerah-daerah yang lereng, terutama dekat bantaran kali, itu harus menjadi pusat perhatian utama bagi Pemprov DKI untuk mengantisipasi. Pilihannya cuma 2, Mbak. 1, kalau bangunan tadi masih bisa diamankan atau diselamatkan, segera dilakukan perbaikan. Kedua, kalau kondisi bangunannya tadi sudah miring, retak-retak, bahkan sudah terjadi
kemungkinan bangunan itu akan longsor, maka harus segera diambil keputusan apakah itu harus dibongkar segera ataupun pengungsi warga harus diungsikan untuk segera dilakukan pengamanan bangunan gedung tadi. Itu penting karena yang utamanya kan menyelamatkan penghuninya, Mas Abdi. Baik, ya kita harapkan adanya tata ruang yang komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan untuk meminimalisir adanya dampak dari bencana. Terima kasih Nirwono Yoga, pakar tata kota sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat. Terima kasih Pak Yoga.